Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lana Fauzian Nasution akan menjelaskan tentang sintesa triserida. Di mana sintesa triserida ini merupakan salah satu jenis lemak dalam tubuh yang beredar dalam darah dan berbagai organ tubuh. Nah, triserida ini adalah ester alkohol, gliserol, dan asam lemak yang terdiri dari 3 molekul asam lemak, yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda. Nah, triserida ini biasanya digunakan untuk menyediakan energi dalam proses metabolik. Nah, triserida ini dalam darah membentuk kompleks dengan protein tertentu atau disebut dengan apoprotein, sehingga membentuk lipoprotein. Nah, lipoprotein itulah bentuk transportasi yang digunakan triserida. Nah, triserida ini merupakan lemak yang terbentuk dari makanan. Triserida ini dibentuk di hati yang disimpan sebagai lemak di bawah kulit dan di organ-organ lain. Nah, kadar triserida ini akan meningkat apabila asupan kalori yang dikonsumsinya itu lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Nah, adapun fungsi dari triserida ini berfungsi sebagai lemak yang paling efisien untuk menyimpan kalori yang penting untuk proses-proses yang membutuhkan energi dalam tubuh seperti proses metabolisme. Nah, triserida ini banyak didapatkan dalam sel-sel lemak, terutama 99% dari volume sel. Nah, triserida ini dapat dikonversikan menjadi kolesterol, fosfolipid, dan bentuk lipid lain. Jika digunakan, triserida ini juga digunakan sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya itu ada kolesterol dan fosfolipid. Nah, yang pertama ada kolesterol. Nah, kolesterol ini sudah tidak asing lagi karena kolesterol ini sangat populer dan hampir semua orang lain pernah mendengarnya. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena peranannya sebagai pemicu penyakit jantung koroner, seperti stroke, diabetes, dan hipertensi. Nah, padahal zat ini juga berguna bagi tubuh. Nah, kolesterol ini adalah salah satu komponen lemak selain triserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas. Selanjutnya, pada tubuh manusia itu kan kolesterol terdapat dalam darah, empedu, hati, kelenjar, adrenal, bagian luar atau adrenal korteks, dan jaringan saraf. Nah, salah satu contoh kolesterol pada empedu, bila terdapat kolesterol yang berkonsentrasi tinggi pada empedu, kolesterol akan mengkristal dan bentuk kristal yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dan punya titik lebur sekitar 150-150 derajat Celcius. Sedangkan endapan kolesterol yang terjadi dalam pembuluh darah, maka dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena dinding pembuluh darah menjadi makin tebal dan mengakibatkan berkurangnya elastisitas dan kelenturan pembentukan darah. Sekian dari saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai fosfolipid. Nah, fosfolipid ini adalah turunan senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Senyawa ini merupakan salah satu pembentuk membran sel makhluk hidup bersama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Fosfolipid ini yang terdapat di dalam membran sel yang termasuk jenis fosfogliserida, yaitu senyawa turunan alkohol dan fosfaditat. Ciri dari fosfolipid ini adalah memiliki dari 2 lapisan, yaitu lapisan hidrofobik di bagian ekor dan lapisan hidrofilik di bagian kepala. Memiliki gugus asam fosfat, memiliki gugus kepala yang lebih dari 1, ekornya tersusun atas senyawa hidrokarbon yang terikat pada 2 asam lemak. Kemudian bagian ekor akan saling berhadapan dengan kepala di bagian luar. Kemudian selanjutnya ada bahan lipida dalam darah. Nah, komponen-komponen utama dari yang dijumpai dalam plasma adalah trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Karena lipid tidak larut dalam air, maka lipid ini harus diangkut bersama dengan protein dalam sirkulasi. Ada 5 jenis lipoprotein utama, yaitu kilomikron. Yang kedua ada lipoprotein densitas sangat rendah atau FLDL.
Kemudian selanjutnya ada lipoprotein densitas menengah yaitu IDL. Kemudian ada low density lipoprotein atau LDL. Yang terakhir ada high density lipoprotein atau HDL. Kemudian ada mekanisme masuknya lipida. Masuknya lipida ini dimulai dari mulut, yaitu lipid ini memulai mengalami tahapan pencernaan terjadi sesuai dengan suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di dalam mulut. Kemudian proses yang kedua ada pada lambung. Lipid ini mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid ini akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Selanjutnya, dari kantung empedu, lipid ini akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya hasil dari pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Kemudian kelebihan dari lipid ini disimpan dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Utami. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metabolisme intraseluler, pembentukan keton bodies, energi dari oksidasi lipid, dan proses lain dari asam lemak. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang metabolisme intraseluler. Salah satu fungsi terpenting dari traktus gastrointestinal adalah mencerna nutrien berupa karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air yang digunakan makhluk hidup untuk memproduksi energi. Penyusunan protein kompleks dan lemak, serta maintenance elektrolit dan total cadangan cairan tubuh. Produksi energi melibatkan oksidasi nutrien atau karbohidrat, lemak, dan protein yang menghasilkan ikatan fosfat berenergi tinggi, di mana energi disimpan untuk proses kehidupan, serta karbon dioksida dan air dihasilkan sebagai produk sampingan. Ikatan fosfat berenergi tinggi yang paling penting adalah adenosin trifosfat atau ATP. Molekul yang terbesar di seluruh tubuh ini adalah tempat penyimpanan energi bagi tubuh, menyediakan energi yang diperlukan untuk semua proses fisiologis dan reaksi kimiawi. Kemungkinan proses intraseluler yang paling penting yang memerlukan energi dari hidrolisis ATP adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino selama sintesis protein. Selain itu, kontraksi otot skeletal juga tidak dapat terjadi tanpa adanya energi yang berasal dari hidrolisis ATP. Materi yang selanjutnya itu tentang pembentukan keton bodies. Keton merupakan senyawa asam yang mana bila diproduksi berlebihan akan menyebabkan ketoasidosis atau ketosis. Keton bodies atau senyawa keton dalam tubuh adalah hasil oksidasi asam lemak yang tidak sempurna. Ketidakseimbangan hormonal terutama pada insulin yang tidak cukup untuk mengimbangi aktivitas glukagon di dalam tubuh memungkinkan kondisi metabolisme yang cenderung mengarah ke produksi yang relatif banyak keton bodies yang disebut ketosis. Materi selanjutnya yaitu tentang energi dari oksidasi lipid. Antioksidan berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi lemak. Oksidasi lemak dapat berlangsung melalui 3 jalan, yaitu autooksidasi, fotooksidasi, dan oksidasi enzimatis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang energi dari oksidasi lipid.
Antioksidan berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi lemak. Oksidasi lemak dapat berlangsung melalui 3 jalan, yaitu autooksidasi, fotooksidasi, dan oksidasi enzimatis. Dan yang terakhir yaitu tentang proses lain dari asam lemak. Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil CoA. Asetil CoA ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis de novo terjadi terutama di dalam hati untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam berbentuk trigliserida. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis hormon dalam metabolisme lipid. Nah, di mana hampir keseluruhan proses metabolisme manusia dipengaruhi oleh hormon. Di antaranya itu beragam hormon yang bekerja dalam tubuh. Adapun hormon yang berperan dalam metabolisme pertama adalah insulin, di mana insulin ini berperan penting dalam metabolisme glukosa dan lemak. Nah, mekanisme kerjanya itu ialah dengan merangsang pengambilan glukosa dari lemak, otot, dan hati. Tujuannya itu agar tubuh memiliki energi dan kadar gula darah tetap terkontrol. Selanjutnya itu ada glukagon, yang dimana ini sama halnya dengan insulin, namun glukagon ini merupakan hormon yang berperan dalam metabolisme dan pengaturan gula darah. Bedanya dengan glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas, sehingga fungsinya menjaga agar gula darah tidak menurun terlalu rendah. Selanjutnya ada hormon tiroid, yang dimana hormon tiroid ini merupakan salah satu hormon terpenting dalam metabolisme. Hal ini karena merangsang pembentukan energi hingga skala yang paling kecil, yakni di dalam jaringan tubuh. Selanjutnya ada epinefrin. Epinefrin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, bagian tengah, dan sel saraf tertentu. Hormon yang lebih dikenal ini sebagai adrenalin ini memiliki beberapa fungsi, tapi fungsi utamanya itu untuk mempersiapkan tubuh dalam merespon stres. Selanjutnya ada glukokortikoid, yang dimana ini hormon dari kelenjar adrenal namun memiliki sifat anti radang dan mampu menekan kerja sistem imun. Nah, hormon glukokortikoid ini dapat menghambat penggunaan glukosa oleh jaringan lemak dan otot, sehingga tubuh dapat menghemat glukosa. Untuk menjaga ketersediaan energi, hormon ini juga membantu dalam memecah jaringan lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya ada estrogen. Estrogen ini memiliki peran di dalam tubuh pada metabolisme. Hormon ini setidaknya berpengaruh terhadap asupan makanan, sensitivitas insulin, berat badan, komposisi tubuh, peradangan, dan pemecahan lemak. Nah, saat level estrogen rendah, tubuh juga tidak mampu. Nah, hormon glukokortikoid ini dapat menghambat penggunaan glukosa oleh jaringan lemak dan otot, sehingga tubuh dapat menghemat glukosa. Untuk menjaga ketersediaan energi, hormon ini juga membantu dalam memecah jaringan lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya ada estrogen. Estrogen ini memiliki peran di dalam tubuh pada metabolisme. Hormon ini setidaknya berpengaruh terhadap asupan makanan, sensitivitas insulin, berat badan, komposisi tubuh, peradangan, dan pemecahan lemak. Nah, saat level estrogen rendah, tubuh juga tidak mampu memanfaatkan glukosa dan pati dengan baik. Nah, dampaknya itu jaringan lemak bertambah dan berat badan yang sulit turun. Selanjutnya ada hormon lainnya, yang dimana ini berbagai hormon yang telah disebutkan. Ada hormon-hormon lain turut memiliki peran penting dalam metabolisme. Contohnya seperti hormon leptin, kemudian hormon pertumbuhan yang dimana dihasilkan oleh kelenjar
pituitari di otak. Nah, hormon leptin ini diproduksi oleh sel-sel lemak dan dilepaskan ke aliran darah. Sementara hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari tadi turut menentukan seberapa cepat tubuh Anda membakar kalori. Selanjutnya adalah perlemakan hati dan gangguan metabolisme lipid. Nah, yang dimana hati merupakan organ yang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh. Salah satunya memecah lemak dari makanan untuk diubah menjadi energi bagi tubuh. Oleh sebab itu, hal yang normal bila terdapat sejumlah kecil lemak di dalam hati. Perlemakan hati umum sembuh dengan melakukan perubahan gaya hidup. Nah, selanjutnya itu ada gangguan metabolisme lipid, yang dimana nih penyakit yang terjadi dalam menghancurkan atau mensintesis lemak. Nah, metabolisme lipid ini mencakup metabolisme trigliserida, metabolisme kolesterol, dan metabolisme lipoprotein, yang dimana kelainan dalam metabolisme lipid merupakan faktor risiko terjadinya aterosklerosis yang merupakan pangkal mula terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.